Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutik Handayani dengan NIM 19.100.069, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Usman Nur MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Media Sumber Belajar PAI. Saya dari Kluster 5 yang membahas materi tentang internet, website, dan media sosial sebagai sumber belajar. Nah, pada sub pembahasan pertama saya akan membahas pengertian sumber belajar. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu sumber belajar. Jadi, sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi dalam El-Isani adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Adapun pengertian lain yang mengatakan bahwa segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung, di luar peserta didik yang melengkapi diri mereka sendiri pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu menurut Association of Education Communication Technology mengklasifikasikan 6 macam sumber belajar. Yang pertama yaitu pesan. Nah, pesan yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Kemudian yang kedua yaitu orang. Nah, manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola, penyaji pesan, termasuk kelompok ini yang disebut yaitu guru atau dosen. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahan. Nah, perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Dan yang keempat yaitu alat. Nah, alat ini yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya overhead, proyektor, slide, video, dan lain-lain. Nah, adapun yang kelima yaitu teknik. Nah, teknik ini yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir yaitu setting atau lingkungan. Nah, dalam setting lingkungan ini yaitu situasi atau suasana di mana pesan disampaikan, baik di lingkungan, baik dalam lingkungan fisik maupun ataupun non fisik. Begitu. Selanjutnya yaitu sub pembahasan kedua, manfaat yang diperoleh dengan mempelajari internet dalam sumber belajar. Jadi kehadiran teknologi internet tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perubahan dalam semua aspek kehidupan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Banyak sekali manfaat yang tidak bisa didapatkan memang dengan penggunaan teknologi ini. Salah satunya dalam dunia pendidikan. Ada manfaat internet untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Adapun beberapa manfaat yang bisa diambil dari penggunaan internet untuk kegiatan sumber belajar di sekolah dan juga di kampus adalah yang pertama, memungkinkan interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja. Jadi dalam memungkinkan pelajaran ini, manfaat internet untuk kegiatan pembelajaran yang mana sumber belajar bisa secara mudah diakses oleh masing-masing guru dan siswa, bisa untuk melakukan interaksi kapanpun dan dimanapun. Yaitu meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Nah, ketika suatu pembelajaran dirancang dengan cermat dan tepat, maka manfaat internet untuk kegiatan pembelajaran yang bisa didapatkan adalah kadar kualitas interaksi belajar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dapat menjangkau siswa dalam cakupan global atau sangat luas. Nah, manfaat internet untuk kegiatan ini, pembelajaran yang waktu dan tepat menjadi fleksibel. Jumlah siswa atau peserta didik yang bisa dijangkau akan semakin luas dan fleksibel. Jumlah siswa memang ruang dalam waktu sama sekali tidak
pertanggungjawaban atas kekurangan proses pembelajaran jenis konvensional. Nah, manfaat internet untuk kegiatan pembelajaran yang terakhir ini memberikan solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pembelajaran konvensional. Selanjutnya, sub pembahasan ketiga yaitu pemanfaatan website sebagai sumber belajar. Nah, website adalah keseluruhan isi web server yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga tertentu. Nah, website bisa diibaratkan sebuah buku yang terdiri dari halaman tertentu termasuk cover dan daftar isi. Website juga disebut sebagai situs web atau portal. Halaman pertama dari sebuah website adalah homepage. Biasanya berisi beberapa link ke bagian penting lain dari sebuah situs web. Istilah homepage ini juga dipakai untuk menjelaskan halaman web pribadi atau perorangan secara rumah mereka di dunia internet. Adapun pemanfaatan website sumber belajar untuk peserta didik yaitu yang pertama sebagai sarana untuk berkomunikasi secara interaktif dengan tenaga pengajar yang lebih efektif dalam proses pendidikan dan pengajaran. Yang kedua yaitu mengoptimalkan proses belajar mengajar karena tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana pembelajaran dan pelatihan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai memaksimalkan daya peserta didik karena bahan ajar tidak hanya terpaku pada teks, tetapi bisa berupa gambar, teks, ataupun media-media yang menarik lainnya. Selanjutnya, manfaat bagi guru, dosen, atau instruktur. Nah, yang pertama yaitu mempermudah dalam kegiatan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu memanfaatkan melalui media gambar, foto, audio, video, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu sebagai indikator PBM yang bertujuan untuk memonitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengajar. Dan yang keempat yaitu sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan KBM secara interaktif. Dan yang kelima yaitu sebagai sarana unjuk kompetensi dan profesionalisme tenaga pengajar. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya. Secara umum dapat kita ketahui manfaat media sosial itu ada 4. Yang pertama yaitu peningkatan adaptasi. Nah, dengan adanya media sosial, siswa bisa lebih mengembangkan kemampuannya terutama dalam hal teknis dan sosial yang memang sangat dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan di era digital saat ini. Manfaat yang kedua yaitu bisa memperluas jaringan pertemanan. Nah, dengan adanya media sosial yang dimanfaatkan oleh siswa, mereka juga bisa semakin memperluas jaringan pertemanan tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bisa lebih termotivasi karena bila komunikasi pertemanan semakin luas, ini juga akan meningkatkan motivasi siswa khususnya dalam hal pengembangan diri dari materi pelajaran serta memasukkan teman-teman baru yang terhubung lewat media sosial. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat kita ketahui bahwa lebih membantu dalam peningkatan kepedulian melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,
kedua yaitu akses informasi internet tidak dibatasi oleh waktu karena dunia maya yang dihadirkan secara global tidak pernah tidur. Dengan kata lain, kita dapat melakukan pencarian informasi melalui internet kapan saja selama 24 jam, sehari dan 7 hari seminggu. Dan yang ketiga yaitu akses informasi melalui internet lebih cepat bila dibandingkan dengan mencari informasi pada halaman-halaman yang terdapat pada buku-buku di perpustakaan. Dan manfaat yang keempat yaitu dapat kita ketahui bahwa internet juga menyediakan kegiatan pembelajaran interaktif seperti fasilitas e-learning yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual kita seperti sekolah menulis online. Manfaat internet yang kelima yaitu kita dapat berdiskusi dengan teman-teman sebaya atau setingkat mengenai berbagai hal jika kita memiliki mailing list atau melakukan chatting. Dan yang terakhir yaitu dibandingkan dengan membeli buku, pada saat ini penelusuran informasi melalui internet jauh lebih murah, apalagi pada saat ini banyak situs yang menyediakan jasa-jasa untuk mendownload buku-buku secara online. Pun kelemahan internet sebagai sumber belajar. Nah, yang pertama yaitu informasi yang tersedia di internet